Keempat, Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers. Jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Korun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknokratik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum reda ucapan Cak Nun yang mengatakan bahwa Jokowi adalah Fir'aun. Kali ini muncul lagi teman-teman. Siapa lagi kalau bukan, ya, kita tahu sendirilah, Amin Rais, ya. Walaupun secara spesifik Amin Rais tidak menyebut sebuah nama, tetapi kata-katanya itu menuju ke arah seseorang, menuju ke arah sebuah kelompok, ya. Ini viral di media sosial teman-teman, di mana Amin Rais juga menjelaskan tentang Fir'aun, buzzer, ya, yang mengumpulkan massa, yang menguasai ekonomi, ya. Kalian bisa lihat sendiri di channel Amin Rais, ya, di mana seorang Amin Rais menjelaskan tentang Fir'aun, ya. Selalu saja Mbah Amin Rais ini mengambil sebuah kesempatan dikala sedang panas-panasnya orang membahas tentang Fir'aun. Ya, memang dua orang ini, ya, Cak Nun dan Amin Rais ini orangnya 11-12 sebenarnya teman-teman. Ya, sama-sama ada pada zaman Orba, zaman Soeharto, zaman Reformasi, ya. Dua orang ini 11-12 teman-teman, ya. Pokoknya 11-12 lah. Ya. Oke, mari kita lihat sama-sama teman-teman. Sahum innahu kana minal mufsidin. Yang kedua, Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik, elit militer, elit ekonomi, dan elit teknokratik. Untuk apa? Untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab. Jadi Fir'aun mewakili elit politik sekaligus juga elit militer, Korun mewakili elit ekonomi, dan Haman mewakili elit teknokratik. Nah, Korun berasal dari Bani Israel seperti halnya Musa, tetapi bersekongkol dengan Fir'aun dan berhasil menjadi makhluk yang paling kaya di zamannya. Al-Quran mengibaratkan saking banyaknya kunci-kunci gudang kekayaannya sehingga 7 lelaki dewasa bersama-sama tidak akan sanggup memikulnya. Sementara Haman pernah disuruh Fir'aun membangun menara setinggi mungkin supaya Fir'aun dapat memanjat menara itu untuk melihat apakah ada Tuhan di langit. Bahkan ada cerita yang mengatakan ia akan membawa panah dan akan memanah Tuhan kalau sampai menampakkan dirinya. Demikianlah Fir'aun yang bodoh sebodoh-bodohnya tetap bisa mencengkeram kekuasaan karena persekongkolan jahat antara elit pada zamannya. Nah, Al-Qasas mengatakan, Ya, Mbah Amin Rais selalu mengambil kesempatan ketika ada hal yang panas, ya, kemudian membumbu-bumbuinya teman. Biasanya seperti itu. Memang Cak Nun dan Amin Rais itu memang 11-12, nggak ada bedanya saya pikir teman-teman, ya. Kemudian ini kita pantau teman-teman, ada Abuya Yusuf Al-Mubarok, ya, dari Banten. Ini mengomentari perkataan Cak Nun tentang Jokowi Fir'aun. Sungguh beliau sangat tidak setuju dengan perkataan dari Cak Nun yang mengatakan Jokowi adalah Fir'aun. Oke, kita ambil pelajaran teman-teman. Kita ambil inti sarinya dari Abuya Yusuf Mubarok dari Banten. Oke, mari kita lihat sama-sama. Prihatin dan tidak habis mengerti bagi orang yang waras. Saya itu kenal Cak Nun di setiap pementasan atau di TV. Saya kagum. Beliau itu salah satu intelektual muda dan salah satu budayawan yang terkenal di Indonesia. Saya tahu persis bagaimana keilmuannya. Dan saya pun salah satu penggemar beliau. Jika memang itu
Cak Nun yang berkata hasil dari pendapatnya sendiri dan statementnya, karena video itu kan sepotong. Saya tidak baca terusan videonya awal. Takutnya itu beliau sedang menceritakan satu hal yang itu bukan pendapatnya, tapi menceritakan pendapat orang lain. Judul ya. Tetapi jika ini memang dari ucapan Cak Nun yang mengatakan bahwa Pak Jokowi ini Firaun, pendapatnya ya, bukan dari orang lain atau bukan sedang menceritakan pendapat orang lain yang dikatakan, diucapkan oleh beliau. Mohon maaf nih kalau saya salah, mohon diluruskan. Maka ini menurut saya Cak Nun kebablasan. Kebablasan Cak Nun ya. Tidak bisa dijadikan dasar pemikiran yang lurus, tidak bisa. Ini pemikiran yang dangkal, pemikiran yang tanpa analisa, tanpa bukti. Narasi yang memojokkan, yang tendensius kepada seorang presiden negara Republik Indonesia sebagai lambang negara. Tentu sangat jauh beda dong Pak Jokowi dengan Firaun. Jauh sekali, sangat jauh beda. Tentu sangat jauh. Sangat jauh. Bagaikan langit dan bumi. Nggak bisa dibandingkan. Mana perbedaannya? Yang pertama, Firaun itu jelas dia mengaku Tuhan dan mengancam rakyatnya untuk menyembahnya dan mengancam kalau tidak menyembah akan dibunuh, disiksa. Iya. Pak Jokowi tidak pernah mengaku Tuhan, dan Pak Jokowi justru penyembah Tuhan, penyembah Tuhan yang taat, Muslim yang taat. Bukti, beliau rajin puasa dari semenjak kecil, beliau rajin sholat tahajud semenjak kecil, beliau merajin sholat semenjak kecil, bahkan beliau ke Mekah pun masuk ke Ka'bah. Kemusliman Pak Jokowi tidak bisa disangsikan. Ya, yang kedua, perbedaan menyorok antara Firaun dengan Pak Jokowi, yaitu Firaun ngebangun istana dan Mesir ketika itu bukan berdasarkan timbul dari jiwa ketuhanan, jiwa pengabdian pada Tuhan, bukan. Tetapi justru beliau ngebangun itu ingin dituhankan. Pak Jokowi ngebangun Indonesia dimulai dengan pembangunan infrastruktur, kemudian suprastruktur, itu karena dibangun oleh jiwa yang berdasarkan keimanan, kecintaan, penyembahan pada Tuhan, pada Allah. Artinya Pak Jokowi ngebangun Indonesia ini karena berdasarkan keimanan pada Allah, sehingga dari keimanan pada Allah timbul kecintaan, kasih sayang pada rakyat Indonesia seluruhnya, pada seluruh rakyat Indonesia, yang Muslim, non Muslim, beliau cinta, sehingga beliau ngebangun Indonesia justru agar mendapatkan karunia dari Allah. Bener. Ya, teman-teman, itu ungkapan dari Abuya Yusuf Al-Mubarak dari Banten, teman-teman. Tentu kita nggak bisa menyamakan antara Firaun dengan Jokowi. Sangat jauh berbeda. Ya, kita ingat bahwa Firaun itu mengaku Tuhan, kemudian membangun sesuatu hal supaya dia benar-benar dianggap sebagai Tuhan. Berbeda sekali dengan Joko Widodo, teman-teman. Itu nggak bisa disamakan. Dan ini adalah suatu tuduhan yang sangat serius. Kemudian kembali ke Amin Rais, teman-teman. Amin Rais memang seperti itu dari dulu. Selalu mengambil sebuah kesempatan dikala ada hal yang harus dibahas dan itu tendensinya menyerang pemerintahan dan Joko Widodo. Pasti dia akan mengambil kesempatan itu. Contohnya hari ini, teman-teman, tentang Firaun. Ya, Cak Nun membahas itu. Kemudian dibahas lagi oleh Amin Rais. Memang dua orang ini 11-12, nggak ada bedanya. Jadi begitu, teman-teman. Mari kita sadar diri, bangun negara bersama-sama. Jangan saling beradu. Antara tokoh itu harus menjadi tauladan bagi semuanya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya di sebuah pemakaman umum ya di daerah saya. Karena dengan di pemakaman mengingatkan kita atas sebuah kematian. Jadi kita harus mawas diri, berbenah diri setiap hari. Ya.